Geda gedi geda oh. Every night in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. I will be so kind. Linda, te llama, quiere mi cama. Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari Pokok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam pada masa modern. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Ansamalis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi Islam pada masa modern. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa periodisasi Islam dibagi menjadi 3, yaitu Islam pada masa klasik, pertengahan, dan modern. Sekarang kita akan membahas Islam pada masa modern. Menurut Harun Nasution, masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, terhadap kemunduran dan kelemahan umat Islam. Padahal pada periode klasik Islam menjadi panglima dalam peradaban. Adapun masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak negara muslim mengikuti gerakan pembaruan sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam baik di bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan maupun kebangkitan melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Dan yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rarita Skarkirani. Di sini saya akan memberi sejarah singkat tentang tokoh Islam pada masa modern, yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani pada 1765 Masehi. Ia berasal dari keluarga militer dan kemudian menjadi gubernur Mesir atas nama Kesultanan Utsmaniyah. Ia dikenal sebagai tokoh pembaru yang membawa modernisasi di berbagai bidang seperti pendidikan, militer, dan ekonomi. Salah satu jasanya adalah menyelamatkan Mesir dari penduduk Napoleon dan Perancis yang kemudian menjadikannya sebagai wali Mesir. Pemikiran dan kebijakan Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha menyadari pentingnya ilmu pengetahuan untuk kemajuan Mesir. Oleh karena itu, ia melakukan beberapa langkah penting dalam pendidikan, diantaranya mengirimkan pelajar Mesir ke Eropa. Ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Perancis, Italia, Inggris, dan Austria dalam rentang waktu 1813 sampai 1849 untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Mendirikan berbagai sekolah modern seperti sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah farmasi, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah administrasi dan akuntansi, sekolah industri dan politeknik,
Sekolah Perwira Angkatan Laut, Sekolah Industri Bahari, Sekolah Tinggi Kedokteran. Memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan yang mencakup ilmu bahasa yaitu Italia, Perancis, Turki, dan Persia, ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, administrasi negara, hukum, filsafat, dan militer, ilmu alam, fisika, farmasi, ilmu kedokteran, teknik arsitektur dan kimia, matematika, aritmatika, dan matematika. Pendidikan keterampilan yaitu pendidikan kesejahteraan keluarga dan keterampilan umum. Bidang militer, Muhammad Ali Pasha menyadari bahwa kekuatan militer yang modern sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Mesir. Oleh karena itu, ia melakukan reformasi militer dengan cara mengundang perwira Prancis bernama Safe untuk melatih tentara Mesir, mengirim pelajar Mesir ke Prancis untuk belajar militer dan strategi perang. Setelah selesai belajar, mereka kembali ke Mesir untuk menjadi struktur di sekolah militer. Ketiga, ada bidang ekonomi. Untuk memperkuat perekonomian Mesir, Muhammad Ali Pasha mengambil langkah berikut: memperbaiki sistem irigasi lama dan membangun irigasi baru sehingga pertanian menjadi lebih produktif. Menanam kapas secara besar-besaran, yang kemudian menjadi salah satu komoditas ekspor utama Mesir. Mendatangkan ahli dari Eropa untuk mengembangkan sektor pertanian dan industri. Mendirikan sekolah pertanian untuk melatih tenaga kerja yang ahli di bidang agrikultur. Kesimpulannya, Muhammad Ali Pasha adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam modern yang membawa perubahan besar di Mesir. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada kemajuan dengan mendekatkan pentingnya pendidikan, reformasi militer, dan pembangunan ekonomi. Modernisasi yang ia lakukan berhasil membawa menjadi lebih maju, mampu bersaing dengan negara-negara Eropa pada masanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang tokoh ulama Islam. Tokoh ulama Islam modern yaitu Rifa Badawi atau seorang ulama Islam, cendekiawan Islam dari Mesir pada abad ke-13. Rifa lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1160 Masehi dan ayahnya adalah Abdullah bin Ahmad, seorang ulama besar. Pendidikan Badawi dimulai dari Kairo, di mana ia belajar dari beberapa ulama terkenal termasuk ayahnya sendiri, dan melanjutkan pendidikannya itu di Damaskus, di mana ia belajar dari ulama seperti Ibn al-Adim. Karir yang diraih Badawi adalah menjadi ulama serta dia mengajar madrasah dan serta menjadi imam masjid. Dan karya Badawi tafsir yang pertama adalah tafsir Al-Quran atau Al-Karim, yang kedua itu Al-Futa dan Al-Syarh. Beliau juga wafat pada tahun 1102. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Syafitri Anggraini Caniago dari kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Islam pada masa modern, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani memiliki nama lengkap Jamaluddin Al-Afghani Asy-Syahid Muhammad bin Syafdarah Al-Husaini. Gelar Syahid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 Masehi dengan dua versi tempat kelahiran. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Kemudian ada juga menurut pendapat lain bahwa ia lahir di Asadabad dekat Hamadan, wilayah Persia. Jamaluddin mengaku orang Afghanistan untuk menyelamatkan diri dari kesewenang-wenangan penguasa Persia. Kemudian Jamaluddin wafat di Istanbul, Turki pada usia 59 tahun, tanggal 9 Maret 1897 Masehi, yang menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan meninggalkan nama besar dan sejumlah pemikiran pembaharuan bagi dunia Islam. Adapun pokok-pokok pikiran Jamaluddin Al-Afghani, yang pertama itu ada Pan-Islamisme. Pan-Islamisme yang digagaskan oleh Jamaluddin adalah upaya untuk
untuk menggabungkan seluruh umat Islam atau Muslim dan membentuk satu kesatuan dunia Islam di bawah satu pemerintahan dengan tujuan untuk melawan pengaruh dan dominasi negara-negara barat asing. Kemudian yang kedua ada menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam. Dia menganggap bahwa umat Islam harus mengadopsi ilmu pengetahuan modern untuk mengatasi ketertinggalan. Jamaluddin juga mengkritik pemimpin-pemimpin yang otoriter dalam dunia Islam yang menghambat perkembangan intelektual dan kemajuan sosial. Kemudian yang ketiga, menekankan peran ulama dalam perubahan sosial. Jamaluddin berpendapat bahwa ulama harus berperan aktif dalam memimpin masyarakat menuju kemajuan dan pembaruan. Pemikirannya ini menjadi dasar bagi gerakan pembaruan Islam yang kemudian muncul di berbagai negara Islam. Kemudian yang keempat, mendorong rakyat agar memulai revolusi. Salah satu upaya untuk ditempuh oleh Jamaluddin setelah menguji berbagai negara Islam. Dalam pengakuannya, Jamaluddin melihat bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintah yang otoriter dan absolut. Para penguasa di dunia Islam menjalankan kekuasaan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip konstitusi atau batasan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, perbaikan pemahaman agama dalam masyarakat Islam. Jamaluddin berusaha untuk membersihkan akidah umat yang telah terpengaruh dan terkontaminasi oleh keyakinan-keyakinan yang salah dengan mengembalikan kepada ajaran Islam yang benar dan murni. Ada juga karya-karya yang dihasilkan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama itu ada Refutation of the Materialist. Yang kemudian ada yang kedua The Right of Nation. Kemudian yang terakhir The Future of the Islamic World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Persanti dari kelas 99. Saya akan menjelaskan materi mengenai Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh Islam modern yang lahir di Mesir pada tahun 1849. Ia merupakan seorang ulama, ahli hukum, dan reformis liberal. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai salah satu pengagas gerakan modernisme Islam di Mesir. Berikut beberapa pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, percaya bahwa akal merupakan kekuatan manusia yang paling utama. Yang kedua, membedakan antara teks Al-Quran dan teks-teks lainnya. Kemudian, yang ketiga yaitu menentang taklid kepada ulama lama. Kemudian, yang keempat, memperluas kurikulum pendidikan Islam untuk mencakup ilmu-ilmu modern. Kemudian yang kelima, membangun pendidikan Islam yang bertujuan membentuk kepribadian dan moral agama. Muhammad Abduh juga memiliki beberapa karya, yaitu yang pertama, Risalah At-Tahwid yang diterbitkan pada tahun 1897, artikel-artikel di surat kabar Al-Tahrim. Kemudian Muhammad Abduh meninggal dunia di Iskandaria, Mesir pada tanggal 11 Juli 1905. Baiklah, kembali dengan saya, Syafitri. Selanjutnya, tokoh Islam pada masa modern yaitu Rashid Ridho. Rashid Ridho memiliki nama lengkap Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qomuni Al-Husaini. Muhammad Rashid lahir di Syuriah, Utsmaniyah pada tanggal 23 September atau 18 Oktober 1865 Masehi. Kemudian beliau meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi. Ia dikenal sebagai Rashid Ridho karena beliau merupakan seorang intelektual muslim dari Syuriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Adapun pokok-pokok pikiran dari Rashid Ridho yaitu yang pertama, sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Kemudian umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Kemudian ada umat Islam mengumumkan sains dan teknologi jika ingin maju. Ada juga akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umat. Kemudian ada memundurkan umat Islam disebabkan banyak kaum bid'ah dan kufruat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Ada juga kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum dan menciptakan hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Khalifah harus seorang mutajihid
besar dengan bantuan para ulama dengan menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Adapun juga yang terakhir, khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang menguasai bidang agama dan politik. Kemudian ada karya-karya yang dihasilkan dari Rashid Ridho. Yang pertama itu majalah Al-Manar. Kemudian ada tafsir Al-Quran Al-Hakim atau tafsir Al-Manar. Kemudian Al-Fatawa sebanyak 6 jilid. Dan terakhir Tarik Al-Ustadz Al-Imamah Hasyishai Ridho. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Sultan Mahmud. Sultan Mahmud adalah seorang sultan Ottoman yang dikenal sebagai tokoh pembaru Islam. Ia memerintah Sultanan Utsmaniyah dari tahun 1808 hingga 1839. Reformasi yang dilakukan Sultan Mahmud diantaranya: yang pertama, reformasi di bidang administrasi, militer, dan ekonomi. Kemudian yang kedua, melonggarkan kebijakan konservatif. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah umum, militer, teknik, kedokteran, dan pembedahan. Yang keempat, memperkuat angkatan militer. Yang kelima, menghapus cara penarikan pajak yang lama. Yang keenam, menaikkan gaji untuk mengakhiri penyuapan. Kemudian, reformasi-reformasi yang dilakukan Sultan Mahmud berhasil mengonsolidasikan kekaisaran Ottoman dan mengarah pada lahirnya Republik Turki modern. Biografi Sultan Mahmud yaitu Sultan Mahmud lahir di Konstantinopel, Kaisaran Ottoman pada 20 Juli 1785. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27, Abdul Hamid I. Ia wafat akibat penyakit TBC pada 1839. Sepeninggalannya, takhta Sultan Utsmaniyah jatuh ke tangan putranya, yaitu Abdul Majid I. Selanjutnya yaitu tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama asli Muhammad Hashim. Dia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, Hindia Belanda. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923, tepat di usianya yang ke-54 tahun di Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, Hindia Belanda. Beliau dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pembaruan dan pemurnian ajaran Islam dengan tetap berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Beberapa karya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Tafsir Juz Amma, Tafsir Al-Manar, dan Risalat Al-Tauhid. Selanjutnya yaitu tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia lahir dengan nama Muhammad Hasyim Asy'ari pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947, tepat di usianya yang ke-76 tahun. Bertepatan pula dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah di Jombang, Indonesia. Ia dimakamkan di pemakaman Maqbarah. Pokok pikiran. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belajar adalah ibadah karena keridhaan Allah yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan. Untuk beberapa karyanya, ada di antaranya yaitu Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan modern di Indonesia, terutama di bagian politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan teknologi. Di bagian politik, nilai-nilai Islam tercermin dalam Pancasila serta berkembangnya partai dan organisasi Islam. Dalam bidang pendidikan, lembaga Islam seperti pesantren dan universitas Islam terus berkembang. Ekonomi syariah juga semakin maju dengan hadirnya bank syariah dan industri halal. Dalam sosial budaya, tren hijrah, busana muslim, serta seni Islam juga semakin populer. Teknologi juga turut dimanfaatkan untuk dakwah melalui media sosial dan aplikasi Islami. Islam terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Zahra Lorenza Agatha dari kelompok 5. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan pentingnya mempelajari Islam pada masa modern. Nah, karena banyak banget hikmah-hikmah yang bisa teman-teman ambil dari video yang sedang aku jelasin ini. Jadi buruan aja ya, disimak video akunya. Nah, hikmah yang pertama itu dapat memperbaiki kualitas diri teman-teman. Lalu yang kedua, dapat memperbaiki kualitas ibadah teman-teman, mendekatkan diri
teman-teman kepada Allah. Nah, yang ketiga itu teman-teman, yang ketiga itu teman-teman bisa mengoreksi diri teman-teman, bisa mengukur tingkat keimanan teman-teman dengan mempelajari Islam pada masa modern ini. Terus yang keempat teman-teman jadi bisa lebih menyeimbangkan urusan duniawi dan urusan dunia akhirat. Nah, selain itu teman-teman, dengan mempelajari Islam di masa modern ini akan dapat lebih menimbulkan rasa toleransi, rasa kepedulian teman-teman terhadap sesama nih, ya. Nah, selanjutnya teman-teman dapat memperbaiki hubungan teman-teman juga, ya, baik itu hubungan dengan orang tua, hubungan dengan orang sekitar, ataupun hubungan dengan saudara. Itu akan jauh lebih baik jika teman-teman lebih memperdalam mempelajari Islam pada masa modern ini, karena Islam itu sangat berpengaruh banget buat kelangsungan hidup teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mempelajari Islam di masa modern ini, disegerakan aja ya teman-teman buat mempelajari Islam di masa modern ini, karena banyak banget manfaatnya, banyak banget hikmah yang bisa teman-teman ambil. Selain dapat dekat sama Allah, dapat memperbaiki kualitas ibadah dan lain-lain seperti yang sudah aku jelaskan ini tadi. Nah, teman-teman akan merasakan nikmat yang sangat berlimpah yang diberikan Allah secara tidak langsung ataupun langsung teman-teman. Membuat rezeki teman-teman itu bakal jauh lebih mengalir juga dengan cara teman-teman mempelajari Islam di masa modern ini. Terus lebih menjaga diri teman-teman juga dari hal-hal yang kurang baik. Jadi segitu aja materi yang aku jelasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Dadah. Sekian materi dari kami. Jika ada pertanyaan, Silakan tulis di kolom komentar. kami